Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Masih tentang video berkaitan dengan laporan keuangan ya, sekaligus ada informasi dividen juga ya di emiten yang mungkin jarang dibahas orang ya, PNGO ya, kodenya PNGO, yaitu PT Pinago Utama ya. Yang profit kuartal 3-nya sangat bagus ya. Dan dividennya berapa, tanggal berapa? Silakan disimak video kali ini ya sampai habis. Oke, sebelum itu juga saya ingin menginfokan, sebelumnya saya juga sudah membuat review ya laporan keuangan kuartal 3 dari Bluebird ya. Dan juga Gajah Tunggal nih ya, yang dua-duanya laporan kuartal 3-nya bagus ya. Atau bisa bilang sangat bagus ya, terutama untuk Gajah Tunggal ya. Silakan dicari videonya di channel ini jika teman-teman ingin menonton, atau nanti saya taruh di pojok kanan atas seperti biasa. Oke, sebelum masuk ke laporan keuangannya, kita lihat dulu ya komposisi kepemilikan sahamnya, di mana di sini dimiliki oleh 4 orang ya paling utama ya. Ada Pak Charles Sutanto, Hasan Tantri, Peter Unggul, dan Wilson Sutanto ya. Di mana Wilson Sutanto ini dirut atau komut dirut ya, dan Hasan Tantri juga ada di bagian direksi juga ya. Jadi keempat orang ini totalnya memiliki 75,12% saham PNGO, dan sisanya dimiliki oleh publik ya, berarti sebesar 24,85%. Nah, ini tadi seperti saya bilang ya, Pak Wilson Sutantio ya, itu adalah komutnya. Pak Hasan Tantri itu komisaris ya, tadi bukan dirut ya, berarti komut dan komisarisnya ya. Oke, jadi kalau pemilik saham sekaligus komut ya biasanya akan benar-benar fokus ya ngurusin perusahaannya biar cuan terus gitu ya, biasanya begitu ya. Oke, nah PT Pinago Utama ini memiliki 3 bisnis utama ya, jadi kelapa sawit, lalu rubber ya, karet, dan juga pupuk organik. Dimana perkebunan sawit dan industrinya PT Pinago Utama itu ada di Pulau Sumatera ya semuanya. Jadi ini ada beberapa anak usaha juga, dimana TM itu adalah tanaman yang menghasilkan ya. Berarti tanaman menghasilkan ini ada 7.746 hektar, berarti yang TBM ini tanaman belum menghasilkan ya, jadi masih tanaman muda lah gitu ya. Nah, saat ini kapasitas produksinya adalah, ini kapasitas produksi CPO-nya ya 120 ton ya per jam. Dan di sini katakan sistem zero waste ya, karena waste-nya itu digunakan ya, limbah cairnya digunakan untuk menghasilkan biogas ya, metana, yang digunakan untuk pembakaran ya di boiler, maupun pembakaran untuk dipakai ini mengeringkan rubber ya, karena kan dia ada industri rubber juga ya. Dan hasil dari pengolahan limbah cair itu biasanya ada limbahnya lagi, nah itu digunakan sebagai pupuk organik ya. Oke, lalu ini perkebunan karetnya ya, areal tanamnya ada 3.912 hektar ya. Bisa dari sini tanaman menghasilkan udah lebih banyak ya, 2.957 hektar. Lalu ada produk karetnya itu ada cram rubber, dan juga ada yang rib smoke sheet ya. Jadi ini yang karet dikeringkan ya, dibakar lah gitu, dikeringkan. Oke, lalu mereka juga merambah ke industri pupuk ya, pupuk organik ya, dengan kapasitas yang masih 35.000 ton lah per tahun ini, dengan ini brandnya berarti ya Improbio ya. Jadi mereka mengolah dari bahan baku alami menjadi produk unggulan. Jadi punya kebun kelapa sawit diolah jadi CPO, tandan kosongnya dipakai untuk pupuk ya, terus karet untuk rib smoke ya. Jadi ada dari bahan alami menjadi produk ya. Oke, ini sejarah dari PNGO, di mana PNGO itu didirikan udah cukup lama ya, 1979, lalu mendapatkan status badan hukum tahun 81, mulai menanam karet tahun 95, dan mulai menanam kelapa sawit tahun 95 ya. Baru 97 dia bikin pabrik karetnya, dan tahun 2003 baru membuat pabrik pengolahan kelapa sawit untuk menjadi CPO ya. Lalu ya silakan teman-teman untuk detailnya bisa di pause videonya, dibaca ya. Jadi intinya dia pada tahun mana nih ya, 2020 ya, baru tahun 2020 ini IPO ya. Dan di tahun 2021 dia mendapatkan sertifikat industri hijau ya. Mungkin karena tadi dia menggunakan limbahnya juga ya sebagai bahan energi ya, biogas itu. Oke,
Oke, ini lokasi perkebunan dan industri ya. Jadi semuanya ada di Pulau Sumatera nih, dari Aceh sampai ke bawah nih ya, ke Lampung ya. Ini pelanggan utama untuk karetnya si PNGO ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan ban terkenal ya, Bridgestone, Michelin, Sumitomo, Hankook, Continental dan juga Goodyear ya. Lalu untuk sawitnya ada anak usahanya Musim Mas nih ya, Indokarya Indonesia dan juga Wilmar nih, PT Sinar Alam Permai ya. Ini profil perkebunan sawitnya ya, di mana ini TM ya, tanaman yang menghasilkan itu sudah 86% ya. 14%-nya berarti tanaman belum menghasilkan. Ini yang kelapa sawit group ya. Intinya yang plasma itu berarti yang dimiliki oleh perkebunan yang dimiliki oleh penduduk ya, penduduk sekitar gitu, bukan oleh perusahaan ini. Tapi biasanya hasil dari perkebunan masyarakat itu dijual ya ke PNGO-nya. Lalu untuk yang karetnya juga ya, tanaman menghasilkannya sudah 75%, 25%-nya tanaman belum menghasilkan. Lalu usia tanamannya ya, yang prima itu ya, tanaman kelapa sawit yang primanya 72% ya, tanaman mudanya berarti yang 9% ya. Sedangkan yang tuanya 19% ya. Jadi mereka juga sudah mempersiapkan ya tanaman-tanaman mudanya ya. Untuk karetnya juga ya, tanaman mudanya 12%, tanaman tuanya 21% ya. Agak jauh nih ya, 12 sama 21 ya. Sedangkan yang tanaman yang dalam usia primanya adalah 67%. Nah, di Public Expose tahun ini ya, 2003, PNGO ya menginfokan ya rencana bisnis mereka di tahun 2024, di mana mereka akan membangun ya pabrik kelapa sawit baru ya, yang menambah kapasitas 45 ton per jamnya ya. Dan juga satu lagi adalah untuk pengembangan lahan sawit ya, jadi akan menanam sawit baru nih berarti dia, pengembangan lahan sawit seluas 4.943 hektar ya. Oke, dimana terbagi dari 2 anak usahanya ya, PT Musi Andalan dan satu lagi di Sriwijaya Nusantara. Jadi pengembangan lahan ini diharapkan selesai tahun 2025 ya. Kalau tadi bangun pabrik CPO-nya ya akan selesai juga pada tahun 2025 ya. Oke, jadi mungkin di tahun 2025 nih bisa diantisipasi kira-kira penjualan dari PNGO tuh pasti bertambah ya. Nah, kita flashback ke laporan keuangan tahunan ya di tahun 2022, pendapatan dari PNGO ini turun 2,6% dan profitnya turun 7,7% ya, dibandingkan tahun 2021. Nah, di tahun 2023 ini, oh ya, sebelum kita lanjut ke laporan keuangan kuartal 3 2023-nya, saya mengingatkan mengajak teman-teman yang mungkin baru saja mampir atau yang sering sudah mampir tapi belum subscribe untuk mensubscribe channel ini ya. Dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Oke, mari kita lanjut masuk ke laporan keuangan kuartal 3-nya. Di mana laporan kuartal 3 ini ya, pendapatannya naik ya 31% dibandingkan kuartal 3 2022 dan profitnya naik lebih luar biasa lagi 212% ya dibandingkan kuartal 3 tahun 2022 ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2023 ini terjadi kenaikan yang cukup tinggi juga nih ya. Bisa dibilang 3 kali lipat ya, karena di kuartal 2 kemarin profitnya 19 miliar, sekarang menjadi 62,5 miliar ya. Oke, karena dia ini ya, bisa dilihat juga nih biaya produksinya bisa ditekan turun ya. Kalau tadinya di kuartal 2 tuh 376 miliar, di kuartal 3 tuh hanya 339 miliar ya, dengan revenue yang lebih besar sedikit ya dibandingkan kuartal 2-nya. Jadi bisa ada penghematan nih dari PNGO. Oke, nah kalau kita gabungkan ya, kan di kuartal 2 dia sempat turun ya profitnya. Nah, kalau kita gabungkan dari Januari sampai September 2023, bisa dilihat di sini penjualannya itu naik tipis lah ya, 0,15% dibandingkan Januari September 2022. Tapi dia bisa menekan beban pokok penjualannya ya, bisa diturunkan sedikit ya, walaupun sedikit tapi lumayan ya. Turun 0,9% sehingga laba kotornya bisa naik 3,75%. Lalu beban-beban administrasinya juga ya, biaya beban umum dan administrasinya bisa diturunkan tuh ya,
walaupun beban distribusinya agak naik sedikit ya. Sehingga laba usahanya bisa naik 4,82%. Dan satu lagi yang bikin mungkin labanya bisa naik banyak ini ya, ada perubahan nilai wajar atas aset biologis ya. Jadi ada aset yang dinilai lebih tinggi nih ya, berapa miliar sini ya? 18 miliar lah. Oh, ternyata nggak terlalu banyak lah, 18 miliar kan naiknya. Dan yang menarik lagi sini, beban keuangan tuh bisa diturunkan ya. Yang tadinya 39 miliar jadi hanya 30 miliar. Nah, ini lumayan juga nih, selisih 9 miliar ya. Oke. Sehingga total beban ya, kalau dijumlah ini beban-beban dan lain-lain ini bisa ditekan sebanyak 87,9% ya. Oke. Apalagi ini? Oh, ada selisih kurs di sini ya. Lupa saya kasih tanda nih ya. Kalau tahun lalu tuh dia merugi selisih kurs 4,5 miliar, sekarang malah cuan dari selisih kurs 3,9 miliar ya. Nah, itu dia. Salah satu faktor besar juga sehingga bisa menurunkan total beban lain-lain ini ya. Dan intinya adalah profitnya sampai Januari September ini naik 27,4% ya dibandingkan Januari September 2022. Jadi sangat bagus nih tahun ini ya. Tinggal nunggu laporan kuartal 4-nya sebagus apa gitu ya. Dan earning per share-nya sampai September itu Rp196. Dan bisa lihat sini penjualannya itu masih dominasi oleh penjualan minyak sawit dan inti sawit ya. 980 miliar ya. Baru disusul di tempat kedua adalah karet dan sedikit dari pupuk ya. Dikit lah nih pupuk ya, hanya 500 jutaan ya, mungkin divisi paling baru di PNGO lah gitu ya. Dan penjualannya itu ya, ini yang paling besar adalah ke musim emas 33,86%. Terus ada PT Sinar Alam Permai ya, ini juga perusahaan biodiesel ya. Dan yang ke perusahaan ban ya, Bridgestone Singapura. Jadi 3 perusahaan ini aja sudah 76,56% ya total ya. Penjualan PNGO ke 3 perusahaan ini. Ini tadi ya, beban pokok penjualannya kalau kita lihat lagi itu ada biaya yang sangat diefisiensi adalah biaya pemupukan ya. Mungkin ini punya metode cara baru untuk memupuk ya, sehingga bisa menghemat pupuk nih ya, 18 miliar lah gitu ya. Mungkin kita perlu lihat lagi di kuartal 4 apakah benar pemupukannya benar-benar bisa diirit ya dibandingkan tahun lalu ya. Jadi ini sangat bagus kalau memang dia sudah bisa menemukan cara ya, atau mungkin nemu brand pupuk yang murah ya, atau dia pakai pupuk buatan dia sendiri mungkin ya, sehingga jadi yang dari waste-nya pengolahan CPO gitu dipakai jadi pupuk, terus pupuknya dipakai sendiri gitu ya, mungkin aja ya. Oke, sekarang kalau kita lihat dari kuartal per kuartal ya, revenue kuartal 3 dibandingkan revenue kuartal 2 itu ada kenaikan 1,08%, dan profitnya dibandingkan kuartal 2 tuh sangat ini ya, yang tadi saya bilang ya, naik hampir 3 kali lipat ya. Iya, 231% lah, dari 19 miliar menjadi 63 miliar ya. Dan 63 miliar ini juga paling tinggi ya dibandingkan kuartal 3 tahun 2022 maupun 2021. Oke, dengan laporan keuangan kuartal 3 itu kalau disetahunkan PR dari PNGO ini 5,47, dimana kalau kita lihat histori di 4 tahun belakangan ya, karena kan dia baru IPO tahun 2020 tadi ya, itu paling rendah ya per saat ini ya, 5,4 ya, karena sebelumnya di 6, maupun di 7. Lalu untuk PBV 1,3 ya, ya masuk tinggi lah ya, karena dia sempat 1,19 ya, mungkin karena pas lagi IPO ya dibikin kelihatan murah nih ya, PBV-nya 1,19 ya, bahkan 2019 ini 0,5 ya. Jadi masih wajar PBV-nya 1,3, dan ROE-nya cukup tinggi ya, 24,02%, dengan DER yang ya masih bisa dibilang tidak terlalu mengerikan lah ya, 0,78 ya DER-nya ya. Dan si PNGO ini masuk ke sektor basic materials ya, dimana sektor basic material ini rata-rata PR-nya 12,75, sehingga PR-nya PNGO sangat kecil ya kalau dibandingkan rata-rata sektornya. Apalagi nih, PBV-nya 1,33 ya udah mendekati rata-rata ya PBV dari PNGO, dan ROE-nya rata-rata 8,43, sehingga terlihat sangat menarik ya PNGO ini ya, dengan ROE 24%. DER-nya yang rata-rata 0,91 ya, masih di bawah juga ya DER-nya PNGO.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan sektor basic material lainnya ya. Jadi di basic material tuh ada perusahaan-perusahaan tambang sebenarnya, AMMN dan lain-lain ya, Inco, Antam ya, saya pilih aja lah AMMN ya. Lalu di basic material juga ada perusahaan kertas, si NKP ya. Oke, kalau yang perusahaan mirip dengan PNGO itu adalah si KMTR ini ya, Kirana Megatara ya. Dia karet sebenarnya. Lalu saya pilih juga ya, walaupun bukan basic material nih, Astra Agro yang TAPG ya, tapi karena sawit ya jadi saya masukin juga ke sini ya. Jadi yang mirip ya KMTR ya, tapi KMTR rubber doang sih, nggak ada sawitnya ya. Oke ya, begitulah ya. Jadi mungkin yang unik ya, PNGO ini gabungan dari sawit dan rubber ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu ya, ada emiten yang mirip dengan PNGO ya, yang bisnisnya adalah sawit maupun rubber, silahkan tuliskan di kolom komen ya. Oke, nah bisa kita lihat earning per share-nya ya, dibandingkan 5 perusahaan lain yang saya taruh di sini, itu 260,87 ya. Cukup besar ya, di atasnya KMTR ya. KMTR berarti kecil ya, 3,67 ya earning per share-nya. Lalu PER-nya 5,42 ya, jauh lebih murah dibandingkan KMTR ya. Dan juga masih jauh lebih murah dibandingkan Astra Agro ya. Kalau Aman Mineral sih nggak usah dibilangin lagi ya, tinggi banget nih PER-nya ya, karena harganya sempat naik tinggi sekali ya. Lalu PBV-nya 1,3 ya, sedikit lebih tinggi daripada KMTR ya. Wah, Astra Agro ternyata sudah kecil sekali nih PBV-nya ya, 0,61 ya. Oke, lalu ROE-nya yang paling besar nih ya, 24,02% ya. Jauh di atas KMTR ya, maupun TAPG dan Astra Agro. Oke. Jadi bisa dibilang ya masih cukup murah lah ya, dengan ROE 24%, PBV-nya hanya 1,3% dan PER-nya 5,42. Jadi cukup murah menurut saya. Lalu ini chart dari PNGO ya, terlihat dia sideways ya sejak tahun lalu nih, sejak Oktober November dia sideways lah ya, dengan support di 1205 ya. Oke. Dan nah, kita lebih dekat lah nih. Dan mulai agak naik nih, volumenya gede nih di bulan Juli ya, mulai tinggi ya. Terus dia mulai mencoba break resisten di 1575 walaupun dia akhirnya turun lagi ya. Ya, intinya adalah ada resisten di 1575 dan juga selanjutnya di 1685. Jadi cukup menarik ya. Sekarang masih cenderung setelah lama sideways dia mulai mau naik ya. Dimana di sini ya 2 hari terakhir volumenya juga tambah banyak nih ya. Walaupun belum sebanyak di volume di bulan Juli ini ya. Oke, nah ini adalah dividen history dari PNGO. Jadi setelah dia IPO, dia setahun kemudian langsung memberikan dividen ya, dengan dividen payout ratio 50% ya. Setahun kemudian 49%, lalu 49% lagi. Jadi kira-kira kalau mau diprediksi ya, dividen payout ratio-nya ya di 50% ya. Dimana tahun lalu dia totalnya memberikan Rp110 dividennya, total dari interim maupun final ya. Dengan dividen yield kira-kira 7%-an ya. Jadi cukup tinggi nih ya dividennya ya, di atas bunga bank konvensional maupun bank BPR ya. Nah, kali ini dia akan memberikan dividen interim ya di tanggal 6 November 2023 sebesar Rp70 ya. Kalau tahun lalu dividen interimnya Rp50 saja, kali ini Rp70 ya. Jika menggunakan harga saham penutupan hari Jumat kemarin 1415, berarti dividen yieldnya cukup besar ya, 4,94%. Nah, ini earning per share-nya ya, tadi sampai kuartal 3 kan total earning per share-nya Rp196 ya. Ini kalau kita totalin ya, kuartal 1 sampai kuartal 3. Nah, kalau kita asumsikan kuartal 4 itu earning per share-nya sama dengan kuartal 3, berarti total earning per share-nya sampai Desember 2023 adalah Rp276 ya. Kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama ya, 50% seperti tahun lalu, maka dividen totalnya adalah Rp138. Jadi kalau kali ini sudah dibagikan 70 ya di tanggal 6 November ini, berarti akan masih ada sisa dividen kira-kira Rp68 ya. Mirip lah dengan dividen interimnya. Sehingga kalau kita totalin ya, kira-kira dividen yieldnya ya sampai 9,%-an ya, hampir 10% lah gitu ya. Jadi sangat menarik. PNGO ini jarang dibahas, tapi bisnisnya ternyata
naik terus nih ya, walaupun harga CPO lagi agak turun, tapi dia bisa menaikkan profitnya ya di kuartal 3 ini. Oke, demikian saja informasi dari saya. Jadi kesimpulannya menurut saya PNGO ini cukup menarik ya, walaupun dia sahamnya tidak terlalu fluktuatif gitu ya, jadi pelan-pelan gitu naiknya ya, tapi dividennya sih sangat menarik ya, dan dividen payout ratio-nya tuh ya selalu di sekitar 50%, sehingga gampang kita prediksi gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah cukup menarik ya PNGO ini, terutama untuk teman-teman yang suka mencari cuan dari dividen ya gitu ya. Dividennya cukup banyak dan juga perusahaannya cukup bagus ya growth-nya ya. Demikian saja informasi dari saya. Silakan share pendapat teman-teman ya di kolom komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.